Ya memang teman. Jadi jadi kita mulai yang awal. Nanti yang namanya hukum tadi hukum bebek ulama itu orang hukum apa ya. Jadi kita berbicara lafaz hukum, utawa kata-kata hukum, utawa ucapan hukum. Hukum itu adalah suatu ketetapan atau keputusan atau penemuan atau kesimpulan mana itu namanya hukum atau vonis ya, itu hukum. Jadi hukum itu hukumnya apa? Hukum aturan ketentuan ya, misalnya begitu kan. Padahal hukum sendiri itu adalah hukum itu salah satu keputusan. Kalau salah satu keputusan berarti ada yang diputus, ada yang diputus. Hukum salah satu kesimpulan. Kalau kesimpulan berarti ada yang diputuskan. Kalau kita bicara hukum itu adalah ketetapan, berarti harus ada yang ditetapkan dan seterusnya. Orang bisa direka. Nah, kemarin yang di situ kita bahas tentang hukum. Ya, bicara 5. Tapi ini biar kita ke situ. Kita berbicara hukum, arti daripada hukum atau suatu ketetapan atau keputusan atau kesimpulan itu nanti namanya hukum dari besar. Oke, ya. Jadi perhatikan dulu, hukum itu adalah suatu ketetapan atau keputusan atau penemuan atau ketentuan dan yang berkaitan dengan itu namanya. Ya. Tentunya kalau bicara ketentuan ada yang ditentukan dan seterusnya. Ada ketetapan berarti yang ditetapkan dan seterusnya. Ada keputusan berarti yang diputuskan dan seterusnya. Maka di sini arti daripada hukum artinya menetapkan itu adalah artinya menetapkan suatu perkara. Ya, perkara itu umum, perkara apa saja. Ya. Perkara itu umum nanti. Atau menafikan itu membukankan, mendudukan, mentiadakan, mengarahkan, dan sintana kayak ya, menetapkan. Artinya menetapkan salah satu. Misalnya kita bicara salah benar, itu menetapkan salah satu. Menetapkan benernya berarti menafikan salahnya, mendudukan salahnya dan seterusnya. Nah, itu namanya menafikan misalnya. Makanya arti daripada hukum itu adalah menetapkan suatu perkara. Karena kayaknya perkara itu misalnya tadi saya katakan, ya, atau menafikan. Nah, itu belum berbicara hukum syari, hukum mati, hukum akli. Artinya kita baru garis besar. Yang namanya hukum itu adalah menetapkan suatu perkara atau menafikan, mentiadakan dan seterusnya. Dan perkaranya tergantung perkara apa terserah nanti. Ya, artinya menetapkan suatu perkara itu. Kalau perkara maling berarti menetapkan malingnya, menafikan dan seterusnya. Menetapkan yang dalam benarnya berarti menafikan yang dalam salahnya. Menetapkan yang dalam salahnya berarti menafikan yang dalam benarnya dan seterusnya. Itu kita bisa dikopi ya. Jadi arti daripada hukum itu adalah menetapkan suatu perkara atau menafikan, membukankan, mentiadakan, mendudukan. Itu arti daripada hukum. Baru yakin? Ini harus ini dari sadar hukum tua-tua. Karena dari hukum masyarakat ya Allah. Kaya orang paham hukum akli kaya orang paham hukum akli ya Allah ya Rasulullah. Ibadah bareng Allah Ta'ala orang paham hukum akli nanti keprimen cerita. Ini masalah aneh. Pada intinya nanti ke hukum akli. Jadi siapa wong sing ngambut gawe tidak dikatakan hukum akli ya
Terus kalau kata itu apa-apa. Jadi ibadah mari Allah Ta'ala orang bisa awalkan, orang bisa betul-betul harus mengikuti tuntunan yang diatur sedemikian rupa. Ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ini semboyan itu ahli sunnah wal jamaah. Siapa sih ngajari ahli sunnah wal jamaah zaman saya bilang? Ya Allah ya Rasulullah. Ini itu pangan bilang. Ya, zaman semakin melawan persamaan kabeh, ya. Orang mentinggal dan menderek-derek, ya Allah, ya berarti alamat. Ya, artinya kita mengejar sing bakal ditinggal, meninggalkan bakal sing tiga ngasop fangfun, ya, ditinggal masa depan kita, ya, dikorbankan, padahal pandi. Kita kan tertipu dengan yang demikian. Kita ini tertipu yang demikian. Mengejar yang simpan ditinggal, ya kan? Mengejar sih jelas-jelas pakainya paling ditinggal demi ya Allah ya Rasulullah. Mengorbankan simpan tiga, ya, coba. Alhamdulillah tentunya kita itu konsentrasi ya. Jadi kita sementara kita barangkali bahas selalu hukum ya. Jadi masalah kita bahas insya Allah apal kabeh insya Allah hukum insya Allah cara hukumnya kapan. Jadi yang namanya hukum itu arti daripada hukum itu adalah bahasanya itu adalah ini hukum itu suatu ketetapan, keputusan atau penemuan atau tadi terserah ya yang berkaitan vonis atau apa nanti itu hukum. Kemudian artinya menetapkan suatu perkara atau menafikan paham ya, menafikan ke bahasa lain, mentiadakan, mendudukan, bukankan, ya. Jadi kalau ada perkara dua, ya, lelawanan itu ditetapkan salah satu, ya, salah satu misalnya benar atau salah dan seterusnya, ya, itu tergantung perkaranya. Ya, perkara cuma ada perkara telur. Perkara adat, perkara sifat, perkara penggawaan itu betul. Ya, jadi perkaranya hukum itu adalah suatu ketetapan, suatu keputusan, penemuan atau yang tadi katakan bebas itu tidak harus yang penting pas. Artinya menetapkan suatu perkara atau menafikan. Artinya itu menetapkan suatu perkara pada perkara apa perkaranya atau menafikan, mendudukan, membukankan, menyatakan. Jelas ya. Kemudian hukum itu terbagi menjadi 3 bagian. Hukum itu ada 3 bagian. Yang pertama hukum syar'i, ya. Yang kedua hukum adli, ketiga hukum akal, ya. Yang dimaksud hukum syar'i itu acuan paham ya? Pedoman. Ya. Artinya hukum syar'i itu acuannya atau meterannya, barometernya, berarti Quran, hadis, ijma dan qiyas. Jadi umpamanya haram dan lain sebagainya bukan kata saya pribadi, tapi berdasarkan berdasarkan itu. Jadi haram dari siapa? Dari nyong orang bisa, ya. Lamun pan bener musalah, muharam jadi hukum haram menurut hukum syar'i, sunnah menurut hukum syar'i, wajib menurut hukum syar'i. Tapi sini maksud acuannya. Ya, hukum syar'i. Misalnya hukum syar'i itu secara garis besar pada hukum KB ya, ada KB. Lo ditulis nggak anak tuannya itu Allah Taala ya kita garis besar. Ya, jadi yang pertama adalah hukum syar'i. Acuannya adalah Quran, hadis, ijma, qiyas. Almoni salah benar, almoni ini hukum syar'i itu ukurannya yang pribadi masing-masing itu. Jadi musalah benar berdasarkan hukum syar'i. Jadi orang jelek-jelek. Jadi kalau memang siapapun kalau tidak tunduk pada hukum syar'i, dia berarti urusannya dengan hukum syar'i. Urusannya kalau
misalnya kalau sampai kayak gitu ya, jadi selalu kita hukum syar'i itu jarinya haram itu jarinya misalnya kayak gue ya dari hukum syar'i ya, hukum syar'i mungkin paham wajib sunah makruh dan seterusnya ya. Jadi ini pengertian dari sunah ya. Kemudian yang kedua itu hukum adi. Hukum adi itu hukum adat, hukum kebiasaan. Hukum adi, hukum adat, hukum kebiasaan. Artinya apa kebiasaannya? Ya. Biasanya itu tetap berkaitan atau ganding-gandingan. Nah, jadi hukum adat itu tetap ganding-gandingan. Biasanya lawan ngomongan, kaitannya kalau biasanya, ya. Terus, jadi ganding-gandingan. Jadi hukum adi kemau ini yang kita terjebak di sini. Kita semua terjebak di sini. Ini hukum adi, dianggapnya hukum akli. Karena belum ngerti hukum akli. Semua terjebak di sini. Sebab akibat itu menentukan. Ya segala mereka genap, banyak nala senap dan seterusnya segala jenis bersengat dan seterusnya sing cilik nilang nanti siapa yang tua, wis mendaging, begitu wis tua ngaji hukum akli dibredel ya Allah ya Rasulullah laran kenapa? Ini menjelaskan kini kosong no, sing kini menjelaskan baru no, baru saya kis kalau mau krimen ya Allah dibredel, ya. Dan kalau hukum adi ini adalah tidak terhukam di sinilah kita sedang di sini, ya di sini kita akan mempertuhankan di sini kita bikin Tuhan di sini. Ya kalau sedang tidak bisa, ya dari kopi kita bisa orang ngantuk. Dan seterusnya dari Tuhan mempertuhankan ini itu dari Tuhan. Bayangin, ya. Belum dari Tuhan ya Allah hati nasawi dari Tuhan beda orang lagi hukum akli ya hari Fir'aun kan aku Tuhan orang dari Tuhan ya dari Tuhan gimana lebih paham tapi yang demikian orang rasa benar sama sekali sebab apa ya belum di laboratorium kalau di laboratorium baru orang yang jelas memang berarti ternyata selama ini kita adalah ada tidak yang kekeliruan barangnya si ya Allah ya Rasulullah ya Alhamdulillah diparingi ditemukan jutaan orang ditemukan kayak dia orang ya Allah ya Rasulullah terus sabarlah ditemukan terus angel ngomong ya itu terjebak namanya jadi hukum adi itu ganding-gandingan apapun gandingannya tapi yang selalu mana kasat gandingan atus kalau banyu ya jelas ya itu pun nanti ketika wujud syarat adaman lah kalangan nanti kita bicara wujud syaratnya kalau disini bicara gandingan kalau banyu ya jelas ya ini sing ciri dulu nanti sampai selalu jelas ya ini hukum adi ya jadi penempatan hukum adi sing dibuat selalu ini hukum adi juga tanya ini tua rambutnya putih ya rambutnya putih misalnya ya rambutnya ya kan berarti itu hukum adi tutup hukum adi itu berlaku semua sejagat harus semangat ya Wak anak lagi satu jelas dan seterusnya apa saja itu yang selalu ada sebab akibat itu adalah hukum adi ya hukum adi kaitannya karo gandingan manis soten kayak yang minum teh manis jarinya dari sampai sih orang minum orang bisa minum manis orang bisa minum pahit orang bisa ngopuk sing manis sing ada sing gandeng manis pahit dan sebagainya apa sing gandeng ya aku tuh percaya, ya lo bisa percaya yang sing usahakan yang percaya manis cara bisa, ya. Tapi sing rasa manis, hanya sing gandeng, sing orang gandengnya
Ya orang bisa merasakan manis pahit orang di bisa. Jadi hukum adik gue adalah selalu gandeng-gandengan. Gandengan nih kan, ada anak apa tuh? Wujud kalau wujud, adam karatem, wujud karatem, adam kalau wujud ciri. Karena wujud kalau wujud maksudnya apa? Wujudnya anak yang padang, anaknya gandengan deh. Ini wujud kabeh gue sebetulnya wujud sampai ke dulu wujud. Jadi anak yang padang, anaknya lampu. Cukup ngorok di bawah engkau dulu soalnya. Ya wujud dari wujud ini ya, wujud dari padang, wujud dari lampu. Yang wujud dari satu orang salah ada wujud kabeh. Ini wujud dari wujud cukup diwakili. Karena perkara wujud dari wujud. Anak yang padang, anaknya lampu. Berarti gandengan. Berarti sebab akibat. Musa berpadan, anak sebab gandengannya anak kayak maksudnya kayak sebab akibat. Ya. Jadi selalu dia orang bisa hukum mati. Ini murni hukum mati. Ya, wujud wujud. Kemudian, misalnya kan langkahnya peteng, langkahnya lampu mati. Ya, coba dibalik. Mau wujud kalau wujud, anak yang padang, anaknya lampu. Coba langkah yang peteng, langkahnya lampu. Langkahnya mati. Itu macam. Berarti langkah yang peteng, langkahnya lampu mati. Ya, sekarang langkah gandengan kita yang dulu. Berarti kan itu wujud dari wujud, ada kalau ada itu langkah kalau langkah. Ya, makanya pada. Ya, karena apa? Berarti mesti menurut sampai KPK mau, mari hukum makli kok penak. Jadi kita terus sampai KPK ada tertipu dengan hukum adik, ya kan? Hukum adik kan gara-gara orang lebih hukum adik, diakli kena, ya. Jadi hukum adik diakli kena. Mungkin mustahil orang ke, terus, padahal sah. Gandengan ini malah terjadi ya kedua maksudnya nanti ke sana, tapi maksudnya aja ikut. Nah, intinya ini yang wilayah aja ikut. Nah, aja punya anggapan sebagai bisa gawe ya, bani bisa gawe, ini bisa gawe kue sing bahaya. Lagi dong, nah kalau terjerumus kafiran orang rasa dulu. Ya, berarti kafiran itu yang ikutnya segamarnya jelas kafir. Yang ikutnya gini misalnya kafir. Itu lembutnya kan? Ya. Pandangan silakan ngomong masalah. Pandangan silakan deh, betul di sunnah begitu. Pandangan di sunnah silakan. Ya, ada pengalaman kan? Silakan aja. Tapi tidak pernah akan berubah. Tetap siapa orang sini ikutnya Indonesia adalah siapa orang sini itu sebenarnya adalah sing cilik kayak gue untung barang tua ini kejar paket murah lumayan ini di akhirnya kejar paket sih di akhirnya insya Allah akhirnya kesul betul khotimah. Harapan kita semua begitu. Tuduh wong alim, tuduh ulama, tuduh apa ngaji sama dia, ya harapan kita adalah di akhir usul ya koyaci ya dan kalau belajar baru belum ngajari sampai ya udah lagi belajar ini barang-barang semuanya saling satu sama lain, saling mirip-mirip ya, jadi hukum adik mau anak papat, tapi kita dibuat ini cukup loh, anak karo anak, laka karo ya, anak karo anak, laka karo laka, dan itu berlaku sejagat. B kudu berlaku pada ibarat kesenangan, ya Pak, warit B gandengannya karo mangan, terus gandengannya karo banyu,
dan seterusnya, itu hanya sebatas gandengan. Ya, itu hanya sebatas gandengan. Jangan coba-coba kita nego, nah demi bisa ngesena, sudah bisa mau kena, baru bisa ngelesena. Ya. Akidah sih nggak apa? Akidah sih kafir. Ya. Maka di sini sekali itu saya ceritakan mutat kucing simpat, ya. Nah, begitu dengan ya, itu ya. Maka di risalah itu ada 4 mutat. Yang pertama, mutat yang pertama adalah sapawori sing ikutna geni utawa segat pedang ke bisa nugilna bisa mati bisa ngesengna teman-teman wong itu gak perhatikan ya. Dan sapawori sing ikutna geni bisa ngesengna pedang bisa nugilna juga bisa mati kena teman-teman wong gue mau gak ya, itu yang pertama. Yang kedua, sapawori sing ikutna bahwa demi pedang sebab itu jadi lantaran lamun orang yang lantaran bisa orang mampu gue adalah juga tak ya, sudah bocor coba muka bocor 3 ya, demi pedang segala hanya sebagai lantaran lamun bisa Allah gawe orang lantaran kuasa lagi muka kucing muka kucing dosa besar ya, dosa besar. Lantas muka pedang terakhir itu secara garis besar saliannya anggota Allah apapun dan siapapun dia itu adalah tidak ada labet sama sekali maksudnya ya apapun pekerjaan dan lain sebagainya itu sawiji disangking mungkin apapun dan siapapun dia itu wajib apa sih wajib orang bisa iki ya wajib apa sih orang bisa artinya orang sama sekali orang berpengaruh apa-apa banyu orang bisa ngelesenya sama sekali segala orang bisa iki dan seterusnya orang bisa iki dasarnya kudu soalan di asli anyar kabeh apos kabeh apos pisan apos berterusan apos dari anak ke anak setelah anak digeraknya dijagungnya di terusan nih coba apos dari anak ke anak seharusnya anak terus berdepan ke inanya korporan nemen ya ya sing selamat sing nekutna bahwa ya Allah Ta'ala ke kuasa gawe sawiji sangking mungkin cuma gawenya ada kalanya kelawan sebab ada kalanya orang kelawan sebab adapun mungkin apapun mungkin itu satitik baik orang duwe lapet sama sekali dan itu mutabot sing selamat mutabot sing hak ya mutabotnya harus sudah wan jamaah ya ini perlu ya jadi itu kita jangan ini dari hati ya lantaran lalu itu pada tarik-tarikan rezeki sih bisa Allah orang ngasih orang yang bisa Allah orang ngasih akhirnya tetap kesil ya musik bilang sih dia akhirnya sih ya kan ya kayak berakhir tarik-tarikan segala macam ya kan nggak PKB makanya di apa namanya di naik panduan di dan seterusnya jadi berburu sama oke ya belum kali kemati saya jadi besar wis ya jadi kemudian hukum akli ini yang bukan main ya hukum akli artinya apa hukum akli itu berarti mana wajib mustahil ya ini sudah sendiri mana ya ini wajib mustahil hukum akli ada telur nabi mau papat hukum akli telur wajib karena mustahil karena jadis ya karena hukum akli nah tinggal sih orang wajib mau sing yang wajib menurut akal mau adalah apa wajib menurut akal
akal sing ora nemu langkane babar pisan ono orane ya wajib akal itu maksudnya akal ora pernah menemukan langkane wajib yang ngomong anak tasawurkan nang akal kowe mau anak tok kowe arane ya wajib ya dulu pokoknya sing arane wajib akal sing nunggu pemikiran nunggu akal kowe mau sing terimane sing menene anak tok ora pernah menemukan sebalik langkah ini sama sekali orang tertasawurkan ya fenomena keseluruhannya wajib jelas ya. Kemudian sing mustahil itu sebaliknya sing mustahil ke mau mustahil asli ke mau sing nunggu pemikiran membuat akal ke mau sing ora ditemuin dalam wujudnya salawase namanya apa? Namanya gue adalah langkahnya terus ya kayak contoh namanya anak barang orang menang pernah terjadi apa ora? Pernah terjadi apa ora? Anak barang obor ya orang menang ya pernah terjadi apa ora? Oh, tapi salawase di akhirat anak barang orang menang bisa dari dunia sampai ke akhirat orang barang itu mustahil ya orang pernah ditemu wujud ya ditemu ya wajib itu salah sijine sing ngarani wajib berarti kapan orang menang mustahil berarti salah sijine anggaran barang mesti salah sijine orang obah ya menang ya orang obah ya menang tapi orangnya wajib menang satu saja orang jadi itu artinya itu salah siji barang loro itu salah siji orang obah ya menang lamun kan operasi kan jais menangnya ya jais izin tapi lamun loro obat kalau menang itu wajibnya salah siji orang obah ya menang wajibnya berarti kayak gue ya jadi orang menang tadi barang gue hanya latihan terus sampai ke akalnya berpikir ya jadi gue adalah kunci yang terus sampai ke jadi dalamnya selamat maring akhirat orang ngerti hukum akli orang bakalan selamat akhirat ya jaminan mutu gue ya dia ada terasa masalah ibadah maring Allah Ta'ala jangan betul-betul terasa ya langgar silakan ya bila pengantar silakan tapi yang disunah itu adalah harus melalui hukum akli artinya itu harus menggunakan pemikiran sebab simpan menemukan kebenaran itu adalah pemikiran itu mata itu kuping kalau menemukan kebenaran adalah akal ya ini wajib kalau mustahil misalnya ya dari besar ya kira-kira perlu sampai kayak betul-betul padang dengan hukum insyaallah ya Rasulullah ada yang remeng-remeng baik ini kira khusus privat ya jadi kita mungkin insyaallah bukan dengan proses sampai akhir setelah sampean selalu bahas kira padang kabeh ya dalam hal hukum duri mutlak ya itu semua insyaallah bukan insyaallah ya awalan di sini ya arahnya hukum akli suaranya wajib suaranya mustahil wajib di bahasanya itu sing menurut akal anak salawase jadi ini ya sing arahnya mustahil ke adalah barang sing raka salawase barangnya mustahil jelas ya nah kemudian sing arahnya jais sing nunggu pemikiran umpama anak ya akalnya bongbong umpamane langkah ya bongbong artinya apa? Artinya ada ya boleh tidak ada ya boleh ada ya tidak selamanya
tidak ada juga tidak selamanya. Ini jais. Kamu wajib kan berarti salah wase. Mustahil laka salah wase. Anu jais ana salah wase ya ora. Laka salah wase ya ora. Jelas ya. Ini jais. Kalau dulu sama dengan kabeh. Asal yang ada di anang pada kaman itu ya. Ya. Ada laka ya salah wase, ana ya rasa lawase. Berarti jais. Jelas ya. Jadi apapun anggar orang laka salah wase ya orang, anggar salah wase oke berarti jais. Apapun dan siapapun dia. Ya. Jadi ini. Jelas ya? Jelas. Nah, kemudian kita akan berbicara perbedaan. Perbedaan antara hukum akli dan hukum syar'i, hukum adi ini. Perbedaan. Yang menjadi perbedaan apa? Hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Hukum akli berbeda. Yang menjadi perbedaan adalah hukum akli itu yang penetapan dan penafiannya itu tidak bergantung kepada syar'i dan tidak bergantung kepada adi. Karena ini bahasanya mandiri. Itu hukum akli. Jadi bedanya kalau hukum syar'i, hukum adi, namun hukum akli itu adalah perbedaannya yang penetapan dan penafiannya itu tidak tergantung pada adi maupun syar'i. Ya, itu hukum akli. Ya, contohnya apa? Contohnya itu adalah misalnya gini. Secara hukum adi bahwa padang itu gabungan kalau lampu urip. Berarti anggar gandungan ya orang urip. Ya, itu nang wilayah adi. Tapi ketika nang wilayah akli nang orang adi, akli murni, secara pikiran murni, ana boklam lah gandungannya urip, umpama. Ana boklam lah gandungannya kok urip. Akal tak diterajur tak tersyar'i, itu akan tetap sah. Urip ya boleh, orang urip ya boleh. Sebab apa bilangnya? Sebab uripnya itu urip ya. Itu bilang hati, bilang hati saya cuma nih. Ya, lagi umpama anak boklam urip lah gandengan ini, umpama. Secara akal sih murni orang berkata adi syar'i, ya sah. Dasarnya apa sah? Dasarnya uripnya orang urip deh. Berarti anak sih urip. Lagi nah, hukum akli. Maka juga bergantung pada adi maupun syar'i. Ya, itu hukum akli sendiri. Tapi ketika akan melibatkan wilayah adi, orang bisa orang bakal terjadi sehingga lampu urip mau orang dan akan lagi main lagi wilayah adi. Tapi apa mau orang akal itu berarti anak boklah urip ya. Sah. Itu dasarnya orang urip ya. Jadi garis besar hukum akli itu adalah penetapan penafiannya tidak bergantung kepada wilayah adi maupun syar'i. Jelas ya? Menurut orang-orang pun segala anggap menguasai sama Pak Guru Muhammad itu menguasai Guru Muhammad orang ketemu Guru Muhammad menguasai dia sampai Guru Muhammad orang ketemu ya Allah ya Muhammad orang ketemu beriman anggal ngomongnya malah Muhammad gitu berarti malah seneng sing orang gelem dia sing diurus semua. Ini tinggal buktikan saja sampai nanti. Agak telaten itu ya. Insyaallah ya. Ya insyaallah ya. Barangkali penjelasan segini ya. Nanti sambil ngopi di ya. Wallahu a'lam. علينا توبة نرسل بكل خوفا
والمسلمين أجمعين آمين رب اسمع فضل جود من كان باكتساب منا للمصطفى رسولي وبكل صلي صلى وسلم ربي عليه وعلى ربي وآله وصحبه وسلم والحمد لله في الفجر والتنام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين